Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Lebih Menandu Sanipar, NPM 2308100058 dari Sistem Informasi kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas pemrograman web. Tugas pemrograman web yang saya buat adalah website Rumah Sakit Harapan. Yang dimana website Rumah Sakit Harapan ini terdapat 3 stakeholder utama atau role-nya, yaitu sebagai pasien, admin, dan pemilik. Dan di sini juga video ini akan saya jelaskan juga dari tahap database-nya apa aja, pemrogramannya apa aja, dan sampai tahap hosting supaya bisa dicari di internet. Dan misalkan teman-teman menyaksikan video presentasi saya ini untuk pemrograman web yang saya akan kerjakan. Oke teman-teman, di sini kita akan lanjutkan ke pembelajaran selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tugas pertama dari topik saya, yaitu database. Di sini database yang saya gunakan yaitu ada di XMPP Control Panel. Di sini saya sudah mengajukan APC dan MySQL, karena MySQL lah database yang akan kita gunakan. Di sini kita bisa mencari di Chrome, teman-teman. Di Chrome ini kita bisa cari DB rumah sakit kita, ya, DB rumah sakit. Nah, di sini nama database saya yaitu DB Rumah Sakit Harapan. Nah, teman-teman bisa mencari di Chrome yaitu dengan mengetik localhost /phadmin/index.phadmin /router. Nah, database baru nama database teman-teman. Nah, di DB Rumah Sakit Harapan saya memiliki 7 tabel. 6 tabel. Ya, maaf. 6 tabel. Yaitu ada tabel dokter, tabel pasien, tabel pembayaran, tabel pemesanan, tabel ruangan, dan tabel user. Nah, pertama-tama kita akan mencek tabel dokter terlebih dahulu. Di tabel dokter, ya, di sini ada tabelnya, di mana nama untuk ID dokter, namanya ada ID dokter dengan jenisnya itu integer dengan panjang 11. Nama dokter pacar 10. Space pacar 100, nomor HP pacar 20, jadwal dan dapat praktek ada pacar 100. Di sini tindakannya primary untuk di bagian kolom adik dokter. Kita lanjut ke tabel pasien. Di tabel pasien, di sini ada nama setiap kolom, ya, yaitu ada ID pasien, ID user, nama pasien, jenis kelamin, tanggal lahir, dan alamat. Di sini mungkin ada berbeda ya teman, yaitu di bagian jenis kelamin ada NU, yaitu untuk laki-laki dan perempuan saya buat. Dan juga ada tanggal lahir itu date, dan alamat teks. Nah, kita lanjutkan ke tabel selanjutnya, itu tabel pembayaran. Di tabel pembayaran ada ID pembayaran dengan jenisnya itu integer 11, ID pemesanan dengan jenisnya integer 11, tanggal pembayaran ada dates, ya, total bayar ada desimal 12,2, metodenya ada NU juga, saya buat sini transfer, crash, dan query price. Dan ada sini bukti pembayaran dengan voucher 255, dan status ada NU lunas dan lunas. Lanjut di tabel pemesanan. Di tabel pemesanan, ya, di tabel pemesanan ada 8 kolom, yaitu ada nama dan jenisnya yang kita akan sebutkan, yaitu ID pemesanan, yaitu integer 11, ID pasien ID 11, ID dokter ID 11, ID ruangan integer 11, tanggal masuk ada dates, tanggal keluar ada date juga, total hari ada integer 11, status ada EU, yaitu saya buat itu nunggu, setuju, selesai, dan batal. Dan primary-nya yaitu di ID pemesanan. Lanjut ke tabel ruangan. Di tabel ruangan ada nama dan jenisnya itu ada ID ruangan integer 11, nama ruangan voucher 10, 100, kelas voucher 30,
panjangnya. Kapasitas ada integer 11 panjang untuk setiap pemasukan datanya, yaitu baru ada tarif deksimal 12,2, gambar kamar itu ada fajar 255, dan status NU kosong terisi dan lain sebagainya. Lanjut ke tabel user. Nah, di tabel user ada 5 kolom, yaitu ID user dengan integer 11, nama fajar 100, username fajar 50, password fajar 255, status admin, ini juga ada admin, pasien, dan pemilik. Nah, dengan kata kunci primary-nya ada di kolom ID user. Nah, sekarang kita tinggal melihat IRD saya. Nah, di IRD atau relationship project saya bisa kita tengok di sini. Di sini ada ID user, ada pembayaran, pemesanan, baru ada pembayaran, dan ada ruangan. Nah, di sini kita bisa teman-teman tengok setiap relasi untuk setiap tabel ya. Nah, sekian dari presentasi untuk database saya, akan dilanjutkan ke video selanjutnya. Silakan teman-teman dan Bapak Guru juga melihat video selanjutnya.